Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan ya. Baik, kita pada hari ini akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1, muatan IPA, yaitu tentang sistem peredaran darah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Ya, adapun kompetensi dasar pada hari ini, yang pertama itu mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia. Yang kedua, menyajikan karya tentang konsep organ peredaran darah pada manusia. Dan indikatornya, yang pertama itu menjelaskan organ dan fungsinya pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, menjelaskan proses sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, itu membuat gambar sistem peredaran darah manusia. Nah, adapun hasil yang dapat kalian capai pada hari ini atau tujuan pembelajaran, yang pertama itu siswa mampu menganalisis organ peredaran darah manusia dan fungsinya setelah mendengarkan penjelasan dari guru dengan benar. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan proses sistem peredaran darah manusia setelah mengamati video pembelajaran tentang proses sistem peredaran manusia dengan cermat. Yang ketiga, itu siswa mampu membuat gambar sistem peredaran darah manusia setelah mengamati contoh gambar sistem peredaran darah manusia dengan cermat. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kesehatan adalah satu hal yang penting untuk kita jaga. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Teman-teman tahu tidak, perjalanan sari makanan yang telah diproses oleh organ pencernaan itu diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan tersebut dibawa oleh darah untuk diedarkan ke bagian terkecil tubuh, yaitu sel. Yuk kita cermati penjelasan berikut agar lebih paham tentang sistem peredaran darah kita. Nah, simak cerita berikut ya. Suatu hari Aisyah diminta oleh ibunya untuk memotong kentang untuk dibuat sop. Ketika ia asik memotong dengan tidak sengaja, tangannya terluka akibat pisau yang digunakan. Pernahkah kalian mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada Aisyah? Cairan apa yang keluar dari anggota tubuh kita yang terkena sayatan pisau? Ya, darah. Nah, darah dapat mengalir itu karena adanya sistem peredaran darah pada tubuh kita. Lalu apa sih sistem peredaran darah pada manusia itu? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Nah, tubuh kita memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil itu darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung, atau dari bilik kanan, lalu ke arteri pleuris, lalu ke paru-paru, vena pleuralis, dan serambi kiri.
Nah, berbeda dengan sistem peredaran darah kecil, pada peredaran darah besar itu darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung seperti tampak pada bagian berikut, yaitu dari belik kiri, lalu ke arteri besar atau aorta, lalu ke arteri ke seluruh tubuh, lalu ke pena, lalu ke serambi kanan. Atau untuk lebih jelasnya kalian bisa amati gambar yang di samping, yaitu urutan peredaran darah besar dan kecil. Amati gambarnya dan kalian perhatikan urutannya dengan menyimak angkanya. Nah, dan alur yang berwarna biru itu daerah yang banyak mengandung oksigen, yang berwarna abu-abu itu daerah yang banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian organ peredaran darah manusia. Darah memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Beberapa perannya adalah mengedarkan sari-sari makanan, yaitu oleh plasma darah, mengedarkan gas atau oksigen, dan mengangkut karbon dioksida atau CO2 oleh sel darah merah, mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit itu oleh sel darah putih, serta pembekuan darah oleh keping-keping darah. Nah, seperti apakah peredaran darah manusia? Yaitu, perhatikan kalian pada gambar di samping ya. Organ-organ peredaran darah manusia itu yang pertama jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Nah, jantung itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung itu dibatasi oleh sekat jantung. Sekat ini berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Nah, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Kalian bisa amati gambar pada anatomi jantung manusia di samping ya. Yang kedua itu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya. Nah, berdasarkan aliran darahnya, pembuluh dibagi menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Yang ketiga itu paru-paru. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida dibawa ke paru-paru melalui pembuluh darah. Bagian paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen adalah alveolus yang memiliki banyak ringan halus kapiler. Nah, kalian bisa mengamatinya pada gambar di samping ya. Nah, adapun fungsi organ-organ peredaran darah itu yang pertama paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Yang kedua, vena pulmonalis itu mengalirkan darah yang kayak oksigen dari paru-paru menuju jantung. Yang ketiga, itu serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Serambi kanan itu berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Yang terakhir itu bilik kanan itu memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Nah, itu beberapa fungsi dari organ-organ peredaran darah. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Kalian jawab pertanyaan dari 3 soal di samping kiri. Kemudian di samping kanan itu kalian menjodohkan fungsi pena apa. Nah, kalian cari, kemudian kalian jawab di buku tugas kalian ya. Nah, adapun tugas yang kedua, kalian gambar sistem peredaran darah manusia seperti gambar di samping ya. Nah, sebelum menggambar, kalian siapkan pensil, penghapus, kertas gambar, dan pensil warna. Selamat mengerjakan. Nanti akan Ibu kirimkan link cara menggambar sistem peredaran darah manusia seperti gambar tersebut. Nah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu ya.
Allahumma inni istaudiuka ma alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.